Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Masya Fitri dengan NIM 18043179. Saya berasal dari kelas 5A daripada Ekonomi Internasional. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur dasar pembayaran internasional. Cara-cara melakukan penyelesaian akhir daripada hasil hutang piutang antar negara yang biasa kita sebut dengan transaksi internasional. Itu transaksi tersebut sudah terjadi pada berabad-abad lamanya. Nah, oleh sebab itu sampai sekarang masih berlaku, yaitu transaksi internasional. Nah, sebelum kita melakukan transaksi internasional, kita itu harus mengetahui peraturan-peraturan yang ada di dalam suatu negara atau peraturan-peraturan yang bersangkutan di suatu negara tersebut. Karena itu merupakan peranan penting bagi seseorang yang ingin melakukan transaksi internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Sebelum kita melakukan transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan, kita harus mengetahui berbagai macam unsur yang harus kita ketahui sebelum melakukan transaksi pembayaran atau transaksi pembiayaan. Yang pertama, terjadinya perjanjian, yang kedua adalah melakukan penyerahan barang atau jasa, dan yang ketiga yaitu terjadinya pembayaran. Nah, apabila ketiga unsur tersebut sudah terjadi atau sudah berlangsung, maka transaksi jual beli tersebut itu sudah dikatakan berakhir atau sudah dikatakan selesai. Nah, dalam transaksi jual beli, misalnya kita membeli, dapat kita simpulkan bahwa dapat kita contohkan yaitu kita membeli sebuah rokok di warung ataupun di toko. Nah, ketiga kejadian tersebut, terjadi perjanjian, pembayaran, dan penyerahan barang itu terjadi secara bersamaan. Nah, sewaktu kita menunjuk sebungkus rokok tersebut yang dijual oleh pedagang, nah, dengan bahasa lain kita mengadakan perjanjian jual beli. Lalu kejadian ini segera diikuti dengan penyerahan rokok dari si pedagang atau si penjual rokok kepada si pembeli. Nah, yang artinya unsur kedua telah dilakukan. Lalu kejadian pembayaran harga rokok itu dilaksanakan sesudah atau mungkin bisa dilakukan sebelum penyerahan barang yang dilakukan, kecuali kalau transaksi jual beli tersebut menggunakan kredit. Nah, jika kita menggunakan kredit, maka saat penjual atau pedagang itu menyerahkan dagangannya sampai dengan saat ia menerima pembayaran. Nah, lalu sebagian dari modal usahanya yaitu sebesar kredit yang diberikan kepada si pembeli. Tidak bisa dikuasai dalam arti tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan. Lalu, di dalam hal ini, penjualan dilakukan secara kredit, maka pihak penjualan dikatakan membiayai, atau istilah lainnya kita dapat katakan yaitu membelanjai transaksi jual beli tersebut. Nah, selanjutnya dapat pula terjadi bahwa pembiayaan transaksi jual beli adalah pihak si pembeli, yaitu di dalam hal misalnya untuk memesan barang ataupun dapat kita katakan memesan barang ataupun jasa di all shop misalnya. Dibutuhkannya si pembeli harus membayarnya di muka. Dalam hal si pembeli yang juga merupakan importir menanggung beban biaya modal atas modal yang tertanam dalam bentuk uang muka untuk jangka waktu dari saat pembayaran yang uang muka dari pembayaran uang muka sampai saat diterimanya barang yang dipesannya. Lalu dari penjelasan di atas, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi tentang terjadinya pembayaran, terjadinya penerimaan jasa ataupun barang ataupun jasa, dan terjadinya
pembiayaan. Lalu dapat kita bedakan antara pembayaran dengan pembiayaan suatu transaksi jual beli barang ataupun jasa. Karena di setiap transaksi itu selalu mengenai adanya transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayaran dapat dilaksanakan itu sebelum ataupun sesudah. Nah, bisa juga pada saat terjadinya penyerahan barang. Seperti kita membeli itu kan terjadi penyerahan barang dan penyerahan barang kepada si pedagang. Nah, kalau pelaksanaan pembayaran terjadi sesudah penyerahan barang, maka si pedagang ataupun si penjual yang membiayai transaksinya. Untuk transaksi jual beli antar negara itu sama seperti transaksi jual beli di dalam negeri atau di tempat kita berasal sendiri. Yang membedakannya yaitu adalah pada transaksi antar negara kan itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu jarak antara negara kita dengan negara luar itu jaraknya sangat jauh. Pada umumnya itu terlalu jauh untuk kita jangkau. Hal ini menyebabkan transaksi jual beli antar negara itu atau transaksi internasional itu selalu menyangkut pada masalah pembiayaan. Jarak antara tempat kita tinggal dengan si penjual itu jaraknya sangat jauh, maka memerlukan biaya yang cukup besar untuk kita gunakan. Cara melaksanakan pembiayaan atas kewajiban-kewajiban yang timbul daripada transaksi perdagangan, transaksi penanaman, transaksi modal, bantuan, dan lain sebagainya yang membedakan antara penduduk dua negara yang berbeda atau misalkan dari negara Indonesia ke negara Australia. Nah, itu kan merupakan penduduk dua negara yang berbeda. Keempat cara itu adalah yang pertama dengan menggunakan surat wesel dagang. Yang kedua menggunakan pembayaran tunai atau cash payment. Dan yang ketiga itu menggunakan letter of credit. Nah, yang keempat dengan menggunakan kompensasi pribadi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya daripada MK Ekonomi Internasional. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.